Halo, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam materi pembelajaran pertemuan keempat untuk mata kuliah ekonomi makro. Nah, saat ini kita akan membahas materi tentang keseimbangan pendapatan nasional dalam dua sektor. Baik, teman-teman. Peta konsep pembelajaran untuk materi ini adalah yang pertama tentunya adalah kita akan mempelajari tentang konsep pendapatan nasional, kemudian kita akan mempelajari juga model sirkulasi dua sektor, kemudian ada fungsi konsumsi dan tabungan, kemudian titik equilibrium makro, dan juga efek multiplier atau pengganda. Nah, teman-teman, di konsep pendapatan nasional sendiri, apa sih sebenarnya konsep pendapatan nasional itu? Nah, pendapatan nasional itu bisa didefinisikan sebagai jumlah akhir dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam periode waktu tertentu. Nah, biasanya itu 1 tahun ya, yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Nah, angka ini menjadi indikator vital untuk menilai keadaan ekonomi suatu negara, menentukan struktur ekonomi, serta digunakan oleh pemerintah dan pelaku bisnis untuk membuat prediksi dan rencana pembangunan di masa depan. Nah, kalau kita berbicara dari kacamata ahli, menurut Alfred Marshall itu menekankan pada penggunaan tenaga kerja dan modal untuk mengolah sumber daya alam guna menghasilkan hasil berwujud dan tidak berwujud. Nah, menurut ahli Arthur Cecil Pigeon, yaitu menitik beratkan pada pendapatan objektif rakyat termasuk dari luar negeri yang dapat diukur dengan uang tunai. Nah, sementara menurut Irving Fisher mendefinisikan sebagai pendapatan dasar yang digunakan langsung pada tahun yang sama. Nah, bagaimana pengertian GDP ataupun PDB menurut KBBI? Menurut KBBI, itu merupakan pendapatan total yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara atas penyerahan faktor-faktor produksi. Itu ya. Jadi bagaimana dengan konsep-konsep pendapatan utama, konsep-konsep utama pendapatan nasional? Nah, untuk menganalisis pendapatan nasional secara konverhensif, eh, ada 6 konsep turunan yang saling berkaitan. Ya, ini dia ya. Apa konsep turunan yang saling berkaitan itu? Yang pertama tentunya adalah GDP ataupun produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto itu merupakan nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi yang berada di dalam wilayah suatu negara selama 1 tahun tanpa memandang kewarganegaraan produsennya. Nah, ada juga kemudian diturunkan kepada Gross National Product atau GNP. Nah, GNP itu berbeda dengan GDP. GNP menghitung nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara dari suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri selama 1 tahun. Nah, pertumbuhan GNP sering digunakan sebagai indikator peningkatan pendapatan per kapita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pendapatan nasional neto atau Net National Product, NNP. Nah, NNP ini diperoleh dari nilai JNP yang telah dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi modal yang terjadi selama proses produksi.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah pendapatan nasional neto atau Net National Income atau NNI. NNI ini mencerminkan keseluruhan pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dihitung dari NNP dikurang dengan pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung itu adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan seperti pajak konsumsi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pendapatan personal atau personal income atau PI. Nah, PI itu adalah total pendapatan yang diterima oleh perorangan, namun pendapatan ini belum sepenuhnya bisa digunakan untuk belanja karena harus dikurangi dengan pajak langsung. Nah, yang berikutnya adalah pendapatan disposable. Nah, disposable income ini adalah konsep pendapatan yang paling dekat dengan perilaku konsumsi. Nah, DI atau disposable income adalah pendapatan personal yang siap dibelanjakan karena telah dikurangi pajak langsung. Nah, pendapatan inilah yang nantinya akan dialokasikan oleh rumah tangga untuk tujuan utama yaitu konsumsi dan tabungan dengan rumus matematis YD sama dengan C plus S. Ya. Nah, asumsi eh, model dua sektor atau anatomi model dua sektor. Nah, model dua sektor itu sering disebut dengan perekonomian sederhana, merupakan bentuk interaksi ekonomi paling dasar dalam analisis makroekonomi. Nah, model ini memfokuskan pada hubungan timbal balik antara dua pelaku utama kegiatan ekonomi tanpa melibatkan campur tangan eksternal. Eksternal biasanya campur tangan pemerintah ya. Nah, komponen-komponen dan mekanisme dalam model dua sektor. Nah, yang pertama itu pelaku ekonomi utama. Nah, pelaku ekonomi utama itu biasanya adalah sektor rumah tangga. Nah, sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, rumah tangga menjual faktor-faktor ini kepada perusahaan untuk mendapatkan pendapatan berupa sewa, upah, bunga, dan profit atau keuntungan. Nah, sektor perusahaan atau produsen. Nah, produsen merupakan satu-satunya produsen barang dan jasa. Oh, sorry ya. Perusahaan ataupun sektor produsen merupakan satu-satunya produsen barang dan jasa dalam perekonomian. Perusahaan menggunakan faktor produksi ini dari rumah tangga untuk menciptakan output yang kemudian dijual kembali kepada sektor rumah tangga. Nah, rumusnya itu adalah Y sama dengan C plus S atau pendapatan sama dengan konsumsi dan tabungan. Nah, eh, fungsi konsumsi dan tabungan. Ini menurut pendekatan Keynesian ya. Jadi C sama dengan A plus BY. A itu adalah konsumsi otonom, yaitu kebutuhan mutlak untuk bertahan hidup meski Y sama dengan 0. B-nya itu adalah kecenderungan mengkonsumsi atau MPC. Nah, kemudian fungsi tabungan ataupun saving, saving ada sama dengan min A plus 1 min BY. Min A itu adalah di saving atau mengorek tabungan. Terjadi saat Y sama dengan 0 untuk membiayai A. Nah,
Satu min B adalah kecenderungan menabung atau MPS. Nah, kedua fungsi ini adalah seperti bayangan cermin. Jika dijumlahkan, keduanya akan selalu kembali pada entitas utama. Nah, kita akan mempelajari ada yang disebut dengan aliran melingkar pendapatan atau circular flow. Nah, interaksi antara kedua pelaku ini menciptakan arus melingkar yang terdiri dari arus faktor produksi, yaitu rumah tangga menyerahkan faktor produksi ke perusahaan melalui pasar. Nah, arus pendapatan seperti balas jasa, perusahaan memberikan pendapatan kepada rumah tangga dalam bentuk uang. Nah, ada arus barang dan jasa, kemudian ada arus pengeluaran. Nah, asumsi dua sektor model dua asumsi dasar model dua sektor. Nah, untuk mempermudah analisis pendapatan nasional, model menggunakan beberapa asumsi kunci seperti perekonomian tertutup, kemudian tanpa peran pemerintah, penggunaan pendapatan, kemudian pengeluaran agregat. Nah, keseimbangan pendapatan nasional tadi sudah ya. Kemudian kecenderungan mengkonsumsi dan menabung. Nah, kecenderungan mengkonsumsi dan menabung merupakan dua konsep penting dalam ekonomi makro yang menjelaskan bagaimana rumah tangga mengalokasikan pendapatan yang mereka peroleh. Nah, konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa pendapatan merupakan faktor utama atau determinan yang memengaruhi konsumsi dan tabungan. Nah, kecenderungan mengkonsumsi atau propensity to consume artinya eh, ini menunjukkan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan yang diterima. Nah, kemudian rumusnya itu adalah eh, MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Nah, kemudian MPS itu adalah rumusnya delta S dibagi delta Y. Nah, kecenderungan menabung marginal atau marginal propensity to save. Nah, MPS adalah perbandingan antara perubahan tabungan dengan perubahan pendapatan disposable. Nah, bisa dilihat dari kurvanya itu ya. Nah, tingkat konsumsi agregat dari faktor ekonomi, nah, itu ada tingkat pendapatan, kemudian tingkat suku bunga, kemudian ekspektasi masa depan. Nah, faktor-faktor demografi itu jumlah anggota keluarga, korelasi positif dengan pengeluaran pokok, kemudian tingkat pendidikan, ini memicu perubahan pola dan efisiensi eh, konsumsi, kemudian siklus hidup. Nah, ada juga faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi penentu konsumsi, yaitu gaya hidup dan budaya, demonstration effect atau meniru pola kelompok kelas sosial. Nah, menuju keseimbangan makroekonomi atau makroequilibrium, syarat utamanya tentu adalah
mencapai stabilitas saat total output atau pendapatan nasional setara dengan total pengeluaran. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan C plus I. Nah, ada yang disebut dengan hukum kebocoran atau suntikan, leakage and injection. Nah, tabungan adalah kebocoran yang mengeluarkan uang dari arus sirkulasi. Nah, sementara investasi adalah suntikan yang memasukkan uang baru ke dalam sirkulasi. Nah, keseimbangan absolut menuntut syarat kedua, yaitu saving sama dengan investasi. Mekanisme efek pengganda atau the multiplier effect. Nah, apa sih itu yang disebut dengan efek pengganda? Nah, efek pengganda ataupun multiplier adalah suatu koefisien yang menunjukkan perbandingan antara perubahan pendapatan nasional dengan perubahan salah satu komponen pengeluaran agregat. Ya, rumusnya adalah KI sama dengan delta Y dibagi delta I. Nah, delta Y ya, perubahan pendapatan nasional, kemudian delta I adalah perubahan investasi. Sementara KI-nya merupakan multiplier investasi. Nah, rumus penggandanya itu berdasarkan MPC adalah KI sama dengan 1/1 dikurang MPC. Nah, berdasarkan MPS, KI sama dengan 1 dibagi MPS. Nah, jadi semakin konsumtif suatu masyarakat, MPC-nya tinggi, semakin besar efek pelipat gandaan investasi dalam ekonomi. Nah, uang berpindah tangan lebih cepat, menciptakan pendapatan beruntun bagi pelaku ekonomi lainnya. Nah, teman-teman bisa juga melihat studi kasus menghitung angka pengganda secara matematikal. Ini mencari keseimbangan baru. Pembuktian matematis menunjukkan bahwa perekonomian bergeser ke tingkat yang lebih tinggi berkat angka pengganda pengeluaran. Nah, hal-hal yang penting adalah di dalam materi ini adalah ada yang disebut dengan anatomi dua sektor, yaitu perekonomian tertutup murni terbentuk dari interaksi resiprokal antara rumah tangga dan perusahaan tanpa distorsi eksternal, seperti pemerintah misalnya ya, ada campur tangan pemerintah. Kemudian apa yang disebut dengan psikologi konsumen? Nah, psikologi konsumen ini proporsi konsumsi MPC dan tabungan MPS. Nah, ini berjalan seperti tuas gas dan rem ya. Jika dijumlahkan selalu bernilai 1. Nah, ada juga yang namanya titik equilibrium. Titik equilibrium ini sistem mesin makro stabil secara eksak ketika penawaran sama dengan permintaan. Jadi, Y sama dengan C plus I dan kebocoran sama dengan suntikan atau saving sama dengan investasi. Nah, kemudian berikutnya ada dinamika multiplier. Sistem tidak statis ya. Injeksi investasi sekecil apapun akan melipat gandakan pendapatan nasional secara eksponensial berdasarkan besaran MPC. Nah, teman-teman, itu saja dulu materi kita untuk pertemuan keempat ini dengan topik keseimbangan pendapatan nasional dalam dua sektor. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa membaca modul ataupun PPT yang sudah Ibu kirimkan dalam LMS. Terima kasih, salam sejahtera, sehat selalu ya.